Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kekuatan elemen, duri guntur. Kekuatan elemen, jimat Feng Shuan. Kekuatan elemen, api suci. Petik 2 petik 2. Kekuatan mengerikan yang ada cukup untuk menjungkir balikkan dunia seperti aliran deras yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan pada tubuh Raja Naga Emas itu seperti menggelitik. Kecuali suara tabrakan seperti logam yang datang dari kulit, tidak ada jejak lain. Setelah Raja Naga Emas melahap lunas, meskipun tubuh naga belum bersatu kembali, dengan kekuatan Raja Naga Perak saat ini, tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanan Raja Naga Emas. Dalam pertempuran ini, sejak Raja Naga Emas meninggalkan Bea Cukai, tidak ada ketegangan. Tiansu mengubah roh, Tuhan menghukum naga suci. Raja Naga Emas merendahkan dan berbisik lembut seperti seorang master. Segera, naga beraneka warna yang diselimuti aura misterius perlahan keluar dari tubuh Raja Naga Emas. Seperti naga muda yang lucu, dia terus melambaikan tubuhnya, menyebabkan seluruh kekosongan sedikit berputar. Kekuatan semacam itu mungkin tidak sebanding dengan puncak biasa dari reinkarnasi 9 kali lipat. Tanduk naga yang lemah dan tidak penting di kepala naga warna-warni bergoyang, dan itu memancarkan gelombang kuno yang sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, itu langsung melepaskan diri dari kendali Raja Naga Emas dan menabrak tubuh Raja Naga Perak. Kekuatan Dewa Naga, melihat bayangan naga berwarna-warni yang sangat kecil namun kuat ini, pupil ungu Raja Naga Perak sedikit berkedut dan berbisik. Si kecil penuh dengan fluktuasi penilaian dan sanksi yang kuat. Kebijaksanaan, kristal dari dunia debu. Cahaya aneh melintas di kepala Raja Naga Perak, dan kemudian seberkas cahaya menyilaukan keluar dari pikirannya, membawa kekuatan jiwa yang sangat agung, menghadap ke langit. Naga berwarna-warni bayangan menderu dari atas dihilangkan. Tulang naga kebijaksanaan telah membawa kekuatan jiwanya ke batas kenaikan keabadian. Meskipun tidak sebagus Xiaoyan, itu cukup untuk menyebabkan pembunuhan yang sangat efektif terhadap Raja Naga Emas, yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jiwa. Hal-hal dari keluarga naga, bagaimana kamu bisa mengizinkanmu menggunakan naga yang berdosa? Dalam sekejap, bayangan naga berwarna-warni dan mulut naga bergerak sedikit, seolah-olah dewa naga yang asli akan datang lagi, dan suara yang sangat sunyi menyembur keluar. Gulu, bagaimana mungkin? Pada saat ini, dengan munculnya suara ini, di benak Raja Naga Perak, sepotong lunas dikelilingi oleh cahaya redup, tetapi lunas berwarna-warni di sekelilingnya memancarkan cahaya yang panjang, kegelisahan hilang, dan segera secara sepihak mengganggu perdamaian kontak Raja Naga Perak. Tampaknya naga muda energi yang diringkas oleh Raja Naga Emas dengan lunas di depannya bukanlah naga muda biasa, tapi dewa naga dengan kekuatan luar biasa. Boom, mau tak mau mengatakan, bayangan naga 5 warna itu seperti utusan hukuman yang ditunjuk oleh dewa naga, langsung turun dari langit, membawa tanduk naga yang membunuh segalanya, dan bergegas menuju Raja Naga Perak. Ketergantungan terbesar adalah bahwa kebijaksanaan lunas gagal, dan kekuatan semua elemen dalam tubuh ditekan oleh bayangan naga berwarna-warni. Raja Naga Perak hari ini seperti gadis biasa. Ketakutan, bayangan naga emas, keduanya terus membesar dengan cepat di mata ungunya. Dia tampaknya telah meramalkan ajalnya, dan buru-buru meraung ke Raja Naga Emas di kejauhan. Kakak, aku salah. Kamu memberiku kesempatan. Kami adalah. Suara itu penuh dengan ketakutan dan kecemasan yang tak ada habisnya. Dalam situasi ini, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Kamu tidak punya kesempatan. Raja Naga Emas menutup matanya sedikit dan berbalik, seolah-olah dia tidak tahan untuk menyaksikan adegan tragis kehancuran Raja Naga Perak. Segera, bayangan naga warna-warni melintas, dan kekuatan naga raksasa berwarna-warni berkedip di sekelilingnya. Sesaat kemudian, Raja Naga Perak yang perkasa dan ambisius menghilang dengan cepat. Beberapa saat sebelum dan sesudah, lunas, dan sekelompok cahaya sumber berkilauan dengan kekuatan elemen yang menyilaukan tidak aktif di udara. Selain itu, ada telur naga perak hanya seukuran kepala. Di atas telur naga, ada banyak sekali kompleks kuno teks, dan di dalamnya, seolah-olah kehidupan baru mengalir perlahan. Setelah jatuhnya 9 Raja Naga, mereka kembali ke penampilan aslinya, telur naga, tetapi untuk menetas dan dilahirkan kembali, saya khawatir reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya diperlukan. Selain monumen batu Dewa Naga, huru hara Baxia Dragon King dan yang lainnya benar-benar berakhir.
Akhirnya, kekuatan Xiao Xuan membangunkan kewarasan Sukun. Beberapa pasukan sekutu dari faksi Raja Naga Emas yang ditangkap secara diam-diam telah sepenuhnya diselamatkan, dan itu dianggap sebagai penebusan atas kejahatan mereka. Adapun 5 Raja Naga lainnya yang berada di aliran yang sama dengan Raja Naga Perak, mereka diikat oleh Raja Naga Baxia dan yang lainnya, menunggu pembebasan Raja Naga Emas. Dalam perselisihan sipil klan naga ini, selain dari kematian tragis 2 tetua yang setia kepada Raja Naga Perak dan jatuhnya Raja Naga Perak, tidak ada kerugian lain. Jika saya harus mengatakan, di antara 9 Raja Naga, 5 Raja Naga semuanya berpartisipasi. Di antara mereka, bahkan Naga King dari peringkat 9 reinkarnasi dihancurkan untuk melindungi 2 elit klan naga. Ini mungkin harga terberat yang disebabkan oleh perselisihan sipil. Petik 2. Ini adalah penguasa klan nagaku. Seharusnya memiliki kekuatan tertinggi. Melihat pemandangan ini, hati Long Hao juga lega, hanya saja kali ini malapetaka klan naga belum mencapai akhir dari malapetaka. Jika tidak mereka, orang-orang tingkat tinggi klan naga, saya takut mereka akan mati. Minggir, sebelum terlambat untuk mengumpulkan telur naga dengan pola naga perak yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan dari 2 kelompok lainnya. Sosok Raja Naga Emas menyapu langsung ke posisi Xiao Yan, dan ada kecemasan serius di hatinya, yang tidak dapat ditambahkan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan naga berwarna-warni yang dipadatkan oleh Raja Naga Emas di kejauhan tidak menghilang setelah menghancurkan Raja Naga Perak, melainkan seperti roh baru, dan ternyata berada tepat di belakang Naga Perak. Raja kelompok cahaya sumber unsur ditelan. Adapun lunasnya, dengan kekuatan dan ukuran si kecil ini, dia tidak bisa menelannya untuk sementara waktu. Kekuatan api suci ganda yang abadi dan abadi ditekan oleh kekuatan unsur Raja Naga Perak, tetapi hidupnya akhirnya dilindungi oleh kekuatan iblis. Cailin dan Yunyun menggelengkan kepala mereka sedikit, ekspresi mereka sangat rumit, dan mereka tidak berdaya dalam situasi ini. Mendengar ini, Raja Naga Emas segera merasakan situasi Xiao Yan saat ini, dan alisnya menegang. Senior, kekuatan ini, berikan aku. Melihat penampilan lucu dari bayangan naga kecil berwarna-warni yang melompat-lompat di kejauhan, sepertinya ia kewalahan dengan menelan sumber kekuatan Raja Naga Perak, tidak nyaman. Ziyan juga menggertakkan giginya sedikit, lalu berkata, tulang Xiao Yan, dan bahkan jiwanya, melekat dan terkikis oleh kekuatan elemen. Untuk menyembuhkan yang terakhir, dia harus mengeluarkan kekuatan ini. Jika tidak, kekuatan elemen yang begitu mengerikan akan cukup untuk memberikan pukulan telak padanya. Kekuatanmu ditingkatkan oleh Raja Naga Perak yang menarik bibit. Meskipun kamu telah melepaskan diri dari kendali yang terakhir, aura di tubuhmu telah menjadi tidak teratur. Bahkan jika kamu mendapatkan kekuatan ini, kamu mungkin tidak dapat menembusnya, tingkat ke-9 dalam hidupmu. Raja Naga Emas memandang pria berambut ungu itu. Kata-kata serius gadis itu segera menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia hanya tahu sedikit tentang Ziyan, jadi dia hanya bisa mengungkapkan hubungan yang kuat. 9 peringkat reinkarnasi, kekuatan Dewa Naga. Itu tidak penting lagi. Menghadapi kata-kata Raja Naga Emas, Ziyan perlahan menunjukkan senyum menawan. Aku hanya ingin menyelamatkannya, itu saja. Bencana naga telah mereda. 5 Raja Naga kehilangan kekuatan Dewa Naga di tubuh mereka, dan mereka memberi Xiao Xuan, Cailin, Yunyun dan Long Yi pekerjaan yang baik, status mereka diturunkan, dan saya khawatir mereka tidak akan bisa menjadi besar dalam hidup mereka. Xiao Xuan menjadi salah satu pemimpin yang bijaksana dari klan naga, Long Yi menjadi raja ke-10 dari generasi baru, dan orang-orang berjasa lainnya juga diberi penghargaan, dan seluruh klan naga juga melanjutkan ketertibannya yang tenang. Tanah suci klan naga, kolam pemakaman naga tempat mayat naga paling kuat dari semua dinasti disimpan. Masih belum berhasil. Selama 10 hari, Ziyan, Raja Naga Emas, Cailin, dan elit lainnya dari klan naga berkumpul di sini siang dan malam, mencoba segala cara untuk menyelamatkan Xiao Yan, yang terluka parah dan hampir mati, dari kematian. Namun, tidak peduli menggunakan kekuatan Dewa Bunga, 10 warna langit menelan piton, atau bahkan kekuatan Raja Naga Emas dan Perak, mereka tidak bisa membuat Xiao Yan lebih baik. Cedera ini benar-benar terlalu serius. Bang! Di inti kolam pemakaman naga, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan ledakan energi yang tajam terdengar lagi. Tidak, dengan begitu banyak api suci,
iblis, dan bahkan kekuatan klan Xiao di tubuhnya, bagaimana dia bisa koma sepanjang waktu. Dalam 10 hari, hampir 1000 upaya sebelum dan sesudah semua berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, garis pertahanan di hati Yun Yun tampaknya sedikit runtuh, dan dia tidak bisa menahan air mata di matanya. Tidak apa-apa, pasti akan ada solusi. Melihat penampilan Yun Yun yang lesu dan sedih, Kailin juga buru-buru berdiri untuk menopang tubuh lembutnya yang gemetar, dan tangan Dioknya perlahan menepuk punggungnya, menghiburnya, pikiran Yun. Aduh, Ziyan, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Xiao Yan hari ini, jiwanya terkikis oleh kekuatan elemen-elemen dalam tubuh. Tulang-tulangnya semua dibersihkan oleh Ziyan, tetapi luka di tubuh tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri, bahkan dengan latar belakang klan naga saat ini, tidak dapat menemukan solusi. Cobalah dengan kehendak Dewa Naga. Ziyan ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berbicara. Tidak, kekuatan kehendak Dewa Naga terlalu kuat, dan tubuh serta jiwa Xiao Yan tidak tahan dengan tingkat kekuatan ini. Ziyan baru saja membuka mulutnya, tetapi ditolak oleh Raja Naga Emas. Bukan karena Raja Naga Emas pelit, tetapi kekuatan kehendak Dewa Naga terlalu sombong. Tuan Naga, ini lunasmu. Saat berikutnya, Long Hao melintas dari kejauhan kolam naga, memegang kotak naga yang sangat indah di tangannya, di mana lunas besar berbaring dengan tenang di dalamnya, memancarkan surga yang tak ada habisnya, menghancurkan kekuatan. Meskipun lunas yang patah itu kuat, itu tidak cocok dengan situasi Xiao Yan. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, Raja Naga Emas Senior. Pengalaman Jidan Tetua Agung seharusnya memiliki cara untuk menyelamatkan. Situasi cemas, Kailin juga secara paksa menahan kesedihan di hatinya. Pada saat ini, bahkan jika diri sendiri benar-benar runtuh, saya khawatir situasinya hanya akan menjadi di luar kendali. Dan saat suara Cailin jatuh, Long Hao dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan tetap diam untuk beberapa saat. Namun, Raja Naga Emas adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh kata-kata Cailin sama sekali. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak berisi tulang naga yang menghancurkan surga, dan berjalan menuju platform batu kristal di kedalaman naga. Kolam pemakaman. Pada platform batu kristal, Xiao Yan masih berbaring dengan tenang di dalamnya. Api abadi berdetak sedikit, melindungi asal Xiao Yan yang tak terpadamkan, bahkan tubuh yang sudah penuh lubang, juga dalam 10 hari, diperbaiki banyak. Tuan Naga, melihat perilaku aneh Raja Naga Emas, 3 elit naga di belakang Long Hao semuanya berseru kaget. Lunas pemecah langit dan Raja Naga Emas sangat cocok, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka cocok dengan Xiao Yan. Peningkatan lunasnya kuat, tetapi jika Raja Naga Emas secara paksa menanamkan lunas pemecah langit ke Xiao tubuh Yan, jika itu menyebabkan serangan balik, saya khawatir situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Kaca, tanpa sadar, Raja Naga Emas mengangkat tangan kanannya, bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan segera meraihnya tepat di belakang tangannya tanpa ragu-ragu. Sepertinya meremehkan, tetapi Long Hao dan eksekutif tingkat tinggi lainnya di belakang berseru dan kehilangan suara mereka. Tuan Naga, itu benar-benar tidak mungkin. Raja Naga Emas ingin mengeluarkan lunas Tiansu yang ditelan oleh dirinya sendiri, dan menggantinya dengan peradangan Xiao. Sekarang kekuatan Raja Naga Emas telah mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi, hanya perlu mundur untuk beberapa waktu lagi, sepenuhnya menyerap kekuatan lunas, dan menerobos belenggu sudah dekat. Jika lunas diambil saat ini, tidak hanya sumbernya akan dilawan, tetapi jika ada sisa yang tersisa, itu mungkin menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan naga besar. Sudah tua, tidak ada gunanya. Raja Naga Emas mengabaikan raungan orang-orang di belakangnya, dan di antara gerakannya, darah menetes dari punggungnya, dan di telapak tangannya yang bermandikan darah emas, ada balok tulang kuno yang terbungkus zamrud warna. Segera setelah tulang-tulang itu keluar, gelombang unik surga dan bumi terjadi di kolam pemakaman naga di sini, seolah-olah lunas yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh selama ribuan tahun, menyembah mereka. Puff! Raja Naga Emas dengan paksa menahan perasaan lemah yang memancar dari tubuhnya, dan segera mengangkat tangannya, langsung menyambungkan lunas ke arah Xiao Yan yang sedang koma. Pada saat yang sama, tulang naga pemecah surga muncul dengan mulus, dan dalam sekejap mata, itu dipasang kembali di belakang Raja Naga Emas. Ini adalah jumlah maksimum yang Raja Naga Emas dapat capai sejauh ini. Sekarang Raja Naga Perak telah jatuh,
Ziyan, yang telah memperoleh kekuatan asli yang terakhir, untuk sementara dapat menggantikan posisi Raja Naga Perak, tapi dia kekuatannya hanya bisa bertahan sepanjang hidupnya, puncak dari reinkarnasi 8 kali lipat. Perselisihan sipil baru saja berakhir, vitalitas klan naga telah rusak parah, dan klan jahat di luar dunia mengincarnya. Sebagai penguasa klan naga, Raja Naga Emas secara alami perlu memikirkan klan naga dan dunia. Namun, langkah seperti itu oleh Raja Naga Emas tidak diragukan lagi telah membuat air mata para pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air mata. Anak kecil, ini adalah kontribusi terbesar yang bisa dilakukan Paman Ben untukmu. Sudah hampir waktunya untuk bangun. Bagaimanapun, ada banyak orang yang mendukungmu di dunia ini. Jangan biarkan mereka menunggumu terlalu lama. Untuk sesaat, Raja Naga Emas berkata dengan lemah, tetapi Xiao Yan di depannya, dengan tulang Dewa Naga ini, daging dan tulang di tubuhnya yang telah mati kesunyian tampak tumbuh seperti rebung setelah hujan, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Melihat pemandangan ini, Cailin dan Yunyun juga memiliki kejutan yang kuat di mata mereka. Benda ini, aku akan mengembalikannya padamu. Sampai saat ini, kotak giok yang memegang wasiat Dewa Naga di tangan Ziyan telah sepenuhnya dikembalikan ke Raja Naga Emas. Adegan Raja Naga Emas barusan ini tidak diragukan lagi telah memenangkan kepercayaan semua orang. Dan Ziyan tahu bahwa kekuatan luar biasa dari kehendak Dewa Naga hanya dapat ditelan oleh Raja Naga Emas. Seorang pria kuat yang mampu menembus puncak 9 reinkarnasi dengan tulang Dewa Naga sebenarnya bersedia mengambil inisiatif untuk menelanjangi dan menyerahkan kekuatan tertinggi itu demi Xiao Yan. Tekad seperti itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, meraih. Petik 2. Melihat adegan Ziyan, Raja Naga Emas mengangguk perlahan. Bencana klan naga telah berakhir, dan ketika dia menunggunya untuk meninggalkan Bea Cukai lagi, aku khawatir ini akan menjadi saat untuk menyelamatkan klan Xiao dan mendominasi pertempuran yang menentukan. Klan naga akan diperbaiki, dan klan akan ditutup selama 1 tahun. 1 tahun kemudian, 1000 besar akan dilahirkan kembali, dan pertempuran berdarah akan berada di luar dunia. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang mengikuti Raja Naga Emas dan pergi dari sini, dan pergi untuk mundur menuju makam naga. Hanya Cailin, Yunyun dan Xiao Yan yang duduk dengan tenang di kedalaman kolam naga, tetapi sebelum yang terakhir pergi, mereka terkesan dengan metode tertinggi klan naga, Dewa Naga. 9 perubahan sepenuhnya diserahkan kepada Cailin. Perubahan ke-8, nafas Dewa Naga. Perubahan ke-9, Dewa Naga akan datang. Naga, setelah berakhirnya perselisihan sipil klan naga, dengan perbaikan Raja Naga Emas, klan naga juga memulihkan kemakmuran sebelumnya dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi akhir dari perselisihan sipil kali ini telah menyebabkan kekuatan keseluruhan klan naga menjadi sangat lemah. Dalam hal ini, Naga Emas Wang Heran memerintahkan seluruh klan untuk mundur, dan banyak kekuatan klan naga mundur satu demi satu, mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran menentukan berikutnya. Dan dengan budidaya tertutup dari seluruh ras naga, Xiao Yan dan yang lainnya juga diam-diam bercokol di kolam pemakaman naga, diam-diam berkultivasi. Pada saat yang sama, dunia dakian dan bahkan beberapa tempat misterius dan lucu juga mengalami adegan hal-hal yang tidak diketahui. Hal-hal tersebut dapat dikatakan telah membuat situasi di dakian, yang sudah berada di tengah api dan air, menjadi lebih tegang. Di wilayah 1000 dunia besar, ada kekuatan yang cukup untuk menempati peringkat di antara puncak dunia manusia, pegunungan makam suci yang tidak mati, di sini adalah kediaman Tuan Suci yang tidak mati. Sejak akhir lautan reinkarnasi, Guru Suci Mayat Hidup telah kembali ke sini, memilah semua yang ada di pegunungan makam suci mayat hidup, dan membuat persiapan penuh untuk bergabung dengan aliansi api tanpa akhir. Apakah ini pemakaman suci mayat hidup? Pada saat ini, di pinggiran pegunungan, bayangan mempesona yang dipenuhi dengan guntur abu-abu melintas seperti hantu di daerah yang agak suram ini. Di mata abu-abu, bahkan itu melontarkan senyum gila, dan rubah guntur abu-abu samar. Begitu suara itu jatuh, sosok itu mulai bergerak, mengambil langkah tenang, dan menyapu istana suram di inti pegunungan pemakaman, seolah-olah itu ditujukan khusus pada beberapa orang, mengerikan. Tuan Makam, sekarang setelah pembangkit tenaga listrik dari kelas reinkarnasi kita telah diperbaiki, sekarang saatnya untuk berangkat ke markas besar aliansi api tak berujung. Kekuatan kuat pada waktunya,
begitu pertempuran yang menentukan dimulai, kita pasti akan terpengaruh. Di aula suram pegunungan pemakaman, di depan guru suci Undead, sekelompok orang kepercayaan dengan ekspresi bermartabat berkumpul bersama dan mendesak mereka satu setelah lainnya. Setelah pertempuran Laut Samsara, klan jahat ekstrateritorial kehilangan banyak, tetapi sekarang tidak ada suara angin, saya khawatir itu bukan pertanda baik. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Para penjaga lain akan menjaga tempat ini. Jika kita bisa kembali hidup-hidup setelah perang, ini masih base camp kita. Di mata guru suci Undead, ada beberapa keengganan untuk menyerah, terutama peti mati aneh di belakangnya, yang berkilauan dengan misteri tak berujung, dan itu jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, mereka harus membuat pilihan. Bagaimanapun, kekuatan ini, meskipun mereka cukup terkenal di dunia, tetapi ketika menghadapi ras jahat di luar wilayah, mereka dengan tulus merasa tidak berdaya. Alasan paling penting adalah bahwa di dalam kekuatan puncak ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari hierarki reinkarnasi tingkat 9, bahkan setengah langkah tingkat 9. Tampaknya semua pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui puncak reinkarnasi tingkat 8 akan dibatasi dan dipanggil oleh pusat dunia manusia dan tidak dapat tetap berada dalam kekuatan ini. Segala macam hal tidak dapat membantu tetapi membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memiliki semacam kebingungan. Tampaknya aturan dan ketertiban dunia ini sepenuhnya ada di tangan pusat dunia manusia. Tapi ini juga hal yang tidak berdaya. Bagaimanapun, sejak hilangnya klan Xiao, segala sesuatu di seluruh dunia hampir berada di bawah kendali pusat dunia manusia. Sekarang setelah reinkarnasi laut, pemulihan para tetua klan Xiao dan yang lainnya telah menyebabkan aliansi api yang tak ada habisnya. Kekuatan baru ini telah menjadi pijakan terbaik di benak kekuatan dunia yang tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk mendekatinya. Dalam hal ini, pusat dunia manusia masih mempertahankan statusnya yang terpisah, dan tidak ada yang tahu apa yang aneh tentangnya. Ayo pergi, suara itu jatuh, dan Tuan Suci Mayat hidup berdiri, berkedip dengan aura mayat yang kuat dan menyeramkan, dan segera memimpin dalam merobek saluran luar angkasa, bersiap untuk membuka jalan bagi para guru elit ini. Dia membawa para guru elit ini untuk bergabung dengan aliansi api tak berujung, dan Xiao Yan tidak punya alasan untuk menolaknya. Lagi pula, aliansi api tak berujung saat ini mungkin sedang merencanakan masalah di dunia bawah, dan tulang punggung seperti itu di bawah komandonya juga sangat penting. Dong, dong, dong. Tepat saat koalisi hendak berangkat, energi atribut guntur yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari langit dan bumi. Ini, Rai, kelopak mata Tuan Suci Mayat hidup bergetar hebat, melihat bayangan mempesona yang naik di bawah pegunungan makam suci, tiba-tiba rasa tidak nyaman dengan cepat berkembang di benaknya. Meskipun napas ini sama dengan napasnya sendiri, dilihat dari persepsi Master Suci Undead, itu jelas bukan level puncak biasa dari reinkarnasi 8 kali lipat. Tampaknya kekuatan di tubuh yang terakhir begitu kuat sehingga sulit baginya untuk menolak. Pergi dengan tergesa-gesa, kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Melihat sekelompok manusia kecil seperti semut ini, sosok yang mempesona itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Guntur sudah mati, suara mencibir perlahan turun, dan aura mayat yang suram dari seluruh dunia langsung disapu oleh napas Guntur yang luar biasa keras. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka semua menghilang. Lagi pula, perapal mantra yang menyerang langit dan bumi telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat 8, dan ada beberapa kekuatan di tubuhnya yang melampaui pemahaman Master Suci Undead, bahkan Master Suci Undead tidak bisa melawan. Tubuh utama dari Master Suci Undead kekuatan di dalam ditekan oleh atribut lawan, belum lagi kebutuhan untuk melindungi tentara dan gunung di belakangnya. Untuk sementara waktu, pemakaman suci Undead seperti bintang yang bergetar hebat, yang meledak dalam sekejap, dan percikan energi terang yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai kehancuran yang sangat indah. Tidak ada tangisan yang tidak perlu, suara yang menyedihkan, dan di bawah guntur abu-abu, semuanya mati. Di seluruh pemakaman suci Undead, sepertinya tidak ada yang selamat, itu sangat menyedihkan. Masih ada satu tempat untuk dituju. Selama aku menyelesaikan tugas terakhir, aku bisa terbebas dari cermin itu. Dengan restu dari kekuatan pencipta, aku bisa menembus level ke-8. Saya sebagai salinan sepanjang waktu, Pin. Konyol, Tuan sudah memiliki kecerdasannya sendiri,
Jika bukan karena kekuatan cermin yang mengganggu itu, bagaimana saya bisa menjadi keberadaan yang didorong oleh orang lain? Suara itu baru saja jatuh, dan suara yang mempesona itu tidak menunjukkan tanda-tanda tinggal, dan segera bangkit dan berputar-putar dalam kehampaan, bergegas menuju tujuan terakhir. Pada puncak reinkarnasi tingkat 8, guntur abu-abu menyilaukan di tubuhnya persis sama dengan Thunder Lord di bawah Endless Flame Lions. Bahkan di tubuh yang terakhir, masih ada kekuatan jahat mengerikan yang sulit untuk dideteksi. Lei, Tuan Guntur, wilayah api tanpa akhir, kamu terlalu banyak menipu orang. Petik 2. Kali ini, Tuan pasti tidak akan mempermudahmu. Tetapi pada saat ini, kemarahan di antara kata-kata guru suci undead telah membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Di bawah matanya sendiri, pemakaman suci mayat hidup dihancurkan secara paksa oleh Raja Guntur dari aliansi api tak berujung. Kebencian ini tak tertahankan. Dalam sekejap, dengan tubuh yang terluka parah, guru suci undead bergerak menuju beberapa area di mana pusat dunia manusia ditempatkan di dunia manusia. Kali ini, dengan partisipasi dari guru suci undead, masalah ini mungkin tak terpisahkan dari Endless Flame Lions. Dengan penghancuran kuburan suci mayat hidup, dalam kekosongan dunia manusia di dunia, ada tempat suci tertinggi milik kerajaan malaikat, Tahta Suci Cahaya Suci. Tahta Suci Cahaya Suci hari ini, dikelilingi oleh cahaya keemasan, nafas suci yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi tempat suci yang nyata, dan telah menjadi identik dengan kerajaan malaikat di dunia yang luas. Tak terhitung banyaknya penganut pemujaan cahaya di sini siang dan malam, menjadikannya tempat suci tertinggi di bawah kerajaan malaikat. Selain ziarah tak berujung dari orang-orang percaya cahaya, yang telah memberikan kekuatan iman yang agung untuk kerajaan malaikat, beberapa manusia berakal di dunia ingin mencari bantuan dari malaikat, melangkah ke kerajaan malaikat, hanya melalui tahta suci cahaya suci. Paus sendiri menyetujuinya. Paus tahta suci cahaya suci memiliki 8 tingkat reinkarnasi dan 8 sayap ungu, tetapi yang terakhir bukan milik faksi malaikat pembantai, melainkan milik faksi Ratu Malaikat. Dan hampir tidak ada yang tahu bahwa Liu Qing yang asli, putra cahaya Liu Hao dan yang lainnya juga tinggal di pengasingan di sini, dengan identitas putra cahaya. Kedua saudara lelaki dan perempuan itu tinggal dengan sangat nyaman di sini. 2 orang dewasa, situasi di dunia 1000 besar dan ras jahat di luar alam tidak optimis. Menurut pendapat saya, pada saat ini, tidak tepat untuk kembali ke kota suci para malaikat. Kota suci malaikat dijaga ketat, meskipun faktor keamanannya sangat tinggi, tetapi dengan hati membunuh malaikat, jika Anda tahu bahwa putra cahaya masih hidup, saya khawatir kemungkinan besar akan membunuh Anda. Bagaimanapun juga, retret Ratu Malaikat belum berhasil. Di depan keduanya, seorang paus yang mengenakan mahkota perak berjalan perlahan, tampaknya memberikan nasihat untuk keduanya. Setelah bertahun-tahun, jika bukan karena bantuan putra cahaya, kekuatannya tidak akan meningkat begitu cepat. Sebagai imbalannya, dia secara alami bersedia mendukung mereka berdua. Tuan Paus, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah beberapa percakapan, Liu Qing sedikit mengangguk dan setuju dengan pendapat pihak lain. Setelah Liu Hao memenangkan pertempuran yang menentukan antara Kaisar Dou Kontinen dan Xiao Yan, tahta suci dikalahkan. Awalnya, dia akan memasuki kerajaan malaikat. Namun, karena Liu Qing mengurus kemarahan malaikat pembunuh, Liu Hao, putra cahaya, menggunakan beberapa kekuatan khusus untuk menutupi. Eksplorasi nafas Slaughter Angel. Bagaimanapun, putra cahaya adalah pembawa pesan cahaya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Slaughter Angel, dia masih memiliki kebanggaannya sendiri. Selain itu, Slaughter Angel diganggu oleh banyak tugas. 3 orang dewasa, hal besar itu buruk. Ada tamu tak diundang yang sekarang menempati seluruh ruang tahta suci, dan agresif. Di aula yang indah, tepat ketika mereka bertiga berbicara dengan kunci, di sana adalah tahta suci. Penjaga itu buru-buru membuka pintu dan masuk. Dia tampak serius. Apa, seseorang berani memprovokasi tahta suci cahaya suci kita? Paus terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan filamen putih murni yang agung perlahan meluap, memicu seluruh aula dengan kesucian. Ayo pergi. Suara itu jatuh begitu saja, dan Paus membawa para penjaga bersamanya, yang disebut elit tahta suci, dan berkumpul di sekitar orang kuat yang menerobos tahta suci. Ini adalah tugasnya sebagai Paus. Kakak, ayo pergi juga. Melihat Paus pergi, Liu Hao juga mengangguk sambil berpikir dan berkata,
kekalahan awal, ditambah dengan pencerahan Liu Qing, membuat karakter putra cahaya ini berkembang pesat. Tidak, tahta suci cahaya suci adalah benteng terkuat dari cabang tahta suci yang tak terhitung jumlahnya di bawah kerajaan malaikat, dan jumlah serta kualitas pembangkit tenaganya luar biasa. Pada saat ini, masih ada orang yang mencari masalah. Liu Hao, pergi. Wajah cantik Liu Qing tegam untuk sementara waktu, seolah secara naluriah menyadari bahwa beberapa bahaya mendekat perlahan. Kakak, kemana kita akan pergi? Liu Hao sangat bingung tentang ini. Dia jelas hanya orang sombong yang mencoba memprovokasi kekuatan suci tahta suci. Mengapa saudara perempuannya membuat suara yang begitu besar? Pergi, wilayah api tak berujung. Sebagai putra cahayamu, mereka pasti tidak akan melenyapkan kita. Begitu kita jatuh ke tangan pembantaian, aku khawatir nyawamu akan hilang. Dan masalah hari ini, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Ayo pergi. Setelah berbicara, Liu Qing mengabaikan Liu Hao, yang bingung, dan langsung menarik yang terakhir dan bergegas menuju saluran luar angkasa. Putra cahaya Liu Hao dan Liu Qing keduanya milik keluarga kerajaan-kerajaan malaikat, tetapi sekarang situasi di kerajaan malaikat berubah-ubah, dan keluarga kerajaan malaikat tidak mengendalikan kekuatan sebenarnya, bahkan mereka tidak berani melangkah ke dalamnya buru-buru, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana, menunggu penerimaan Ratu Malaikat. Di luar tahta suci, di alun-alun pusat yang dikelilingi oleh kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya. Tahta suci cahaya suci, itu benar-benar nama yang agung. Tapi patung dewa ini terlalu menyebalkan. Sosok yang mempesona itu berjalan di sekitar aula alun-alun tahta suci, tetapi melihat yang diabadikan di tempat pertama dengan pemandangan yang indah, sikap patung emas yang indah. Itu adalah wanita cantik dengan wajah cantik, tubuh ramping, dan aura yang mengguncang surga di sekujur tubuhnya. Menurut legenda, orang terkuat di kerajaan malaikat, orang yang mengendalikan tatanan tertinggi di dunia ini. Malaikat pembunuh, Lucifer. Kaca, tanpa sadar, Master Guntur yang aneh mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut meremas patung itu, dan petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan, benar-benar menghancurkan seluruh patung. Beraninya menghujat para dewa dan dewa. Saat berikutnya, seorang disiplin yang mengenakan pakaian suci emas muncul dari sekitar tahta suci dan mengepung guru Guntur yang aneh. Kekuatan mereka tersebar di beberapa tahap reinkarnasi, dan ada semacam fluktuasi mengerikan yang memancar di bawah kerja sama satu sama lain. Puff! Dalam menghadapi situasi seperti itu, guru Guntur yang aneh menyeringai, dan rubah guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari lubuk hati semua orang, membakar semua orang menjadi abu dalam sekejap mata. Puncak reinkarnasi tingkat 8. Kekuatan iblis macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Paus dengan wajah serius, kelopak matanya berkedut hebat, dan seluruh tubuhnya tampak gemetar. Di balik kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat lawan, tampaknya ada kekuatan jahat mengerikan yang menggerakkan kekuatan malaikat di tubuhnya. Air mata, mati, kombinasi kekuatan guntur abu-abu dan kekuatan jahat kuning pucat, kekuatan Master Guntur yang aneh memecahkan pertahanan semua orang di depannya dalam sekejap, mematahkan sayap malaikat dengan mudah, seperti iblis bermata merah yang membantai makhluk tak terhitung jumlahnya di tahta suci sesuka hati. Darah mengalir ke sungai, dan gereja cahaya suci hari ini tampaknya telah menjadi neraka Shenluo yang tandus. Hanya dari cahaya darah dari kejauhan, saya bisa melihat seorang wanita anggun yang terus-menerus melenyapkan segalanya di sini. Wajah serakah itu seperti vampir, tanpa malu-malu melahap semua kekuatan di sini. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, tahta suci cahaya suci, yang penuh dengan suara, tidak ada lagi. Beberapa, itu hanya lautan darah merah yang dibentuk oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan kebencian mengerikan adalah meresap. Hehe, kekuatan malaikat benar-benar nikmat. Setelah Master Guntur yang aneh benar-benar menghancurkan tempat ini, perlahan mengangkat tangan gioknya untuk menyeka darah dari mulutnya, menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, adegan kematian, ada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan dalam pikiranku. Pada saat ini, di depan Master Guntur yang aneh, jejak energi yang terdiri dari energi hijau perlahan-lahan keluar dari kedalaman jiwa, dan kemudian sedikit hancur. Itu perbudakan, itu belenggu. Tetapi bahkan orang yang menciptakannya tidak pernah tahu bahwa ketika dia mengemudikannya, dia diam-diam menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya melepaskan diri dari belenggu dan kendali hari ini.
Mulai sekarang, aku adalah makhluk baru. Hahaha. Seperti orang jahat yang baru saja dibebaskan dari sangkar iblis, sudut mulut Raja Petir yang aneh itu terkoyak dengan busur yang menembus, dan senyum muram memenuhi kekosongan, dan bahkan kekuatan itu tidak lagi level puncak reinkarnasi 8 kali lipat. Misi Anda dapat dianggap selesai sepenuhnya. Dan tepat ketika Guru Guntur yang aneh berdiri di tahta suci cahaya suci, yang telah berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, merayakannya kehidupan baru, bagian dari langit dan bumi ini kekosongan tubuhnya tiba-tiba dipelintir, seolah-olah dia langsung ditekan oleh telapak tangan yang besar, dan kekuatan mengerikan yang tak terlihat memenjarakan semua kekuatan dan vitalitasnya, tidak bisa bergerak. Bahkan setelah mendengar suara tenang yang membenci segalanya ini, ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa membuat Guru Guntur yang aneh itu terlihat lebih serius dari sebelumnya. Napas ini jelas bukan generasi umum. Setidaknya orang yang menciptakan dirinya sendiri tidak pernah memiliki kekuatan ini. Penciptanya sendiri, tetapi 4 penjaga di luar dunia, hukum yang mendalam, kekuatan peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat ini, Master Guntur yang aneh tampaknya memiliki rasa takjub di dalam hatinya, tampaknya kekuatan bahkan Xuanhu, Fa, dibandingkan dengan pria misterius yang diselimuti kegelapan di depannya, tidak berbeda dengan jatuh di laut, terlalu banyak. Kecil. Siapa kamu? Ketakutan dan kecemasan terus-menerus terjalin di benaknya, dan Guru Guntur yang aneh itu berkata dengan susah payah. Ketika dia selesai mengatakan ini, Guru Guntur yang aneh itu tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Di depan pria misterius yang tersembunyi di kehampaan ini, paksaan yang menyebar dari tubuhnya terlalu kuat. Berdiri di sini, dia sekecil semut, jika pihak lain ingin melenyapkannya, sepertinya hanya perlu beberapa saat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tetapi jika kamu bersikeras, aku adalah penguasa dunia. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di kehampaan, dan ada api putih susu yang aneh, di atasnya pemukulan, tanpa sadar, dengan mudah menyelimuti tubuh Master Guntur yang aneh, dan gelombang kematian dengan cepat mengikis tubuh Master Guntur yang aneh. Fluktuasi api suci. Melihat nyala api yang hampir tidak berwarna ini, Master Guntur yang aneh berseru, tubuhnya bergetar, dan bahkan semua kekuatan di jiwa dan tubuhnya membeku dalam sekejap. Di bawah perintah Xuanhu, Fa, dan kekuatan kuat yang telah mengepung dan menekan ribuan dunia, dia juga tahu sedikit tentang kekuatan api suci di dunia ini. Tapi semua api suci di dunia ini tidak sebagus nyala api aneh di depannya. Tampaknya api suci itu kehilangan beberapa hal yang sangat penting dibandingkan dengan mereka. Dalam sekejap, sosok Master Guntur yang aneh menghilang sepenuhnya tanpa jejak perjuangan, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Xuanhu, Fa, trikmu ini sangat membantuku. Kali ini, semakin banyak kamu mengaduk air berlumpur, semakin baik. Pusat dunia manusia, ras alien, kerajaan malaikat, tidak, aku tahu siapa di antara kalian yang akan tertawa terakhir. Susu. Dalam kehampaan, suara tua yang sangat samar keluar, dan kemudian perlahan menghilang di sini. Hanya tahta suci cahaya suci, yang berubah menjadi lautan darah, tetap di sini. Sementara itu, jauh dalam kegelapan. Aneh, replika klan Xiao yang dibuat sebelumnya juga menghilang secara misterius. Setelah beberapa waktu, dan sekarang yang ini juga. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai batasnya? Atau faktor lain? Seluruh tubuh bersenandung, dan kemudian ada suara renyah, dan kata, Lei Lord, tetap berada di belakang alam terang, dan beberapa suara ragu perlahan muncul dari bayangan sosok yang diselimuti jubah hitam suram. Bahkan di alam terang, ada energi iblis tak berujung yang tersisa di langit. Di belakang alam, selain kata, Lei Lord, tampaknya ada nama samar yang berkedip-kedip, Xiao. Xuanhu, Lao, jangan terganggu, di dunia bawah saat ini, kekuatan materi gelap terlalu kuat, dan dengan orang-orang itu yang mati-matian bergerak untuk melemparkan penghalang, pasukan kita berada dalam dilema, dan kita harus memanfaatkan waktu untuk menerobos kegelapan ini. Petik 2. Mari bergabung untuk memecahkan selubung dunia kegelapan ini. Dengan setengah dari elit koalisi kita hari ini, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menghapus dunia bawah. Adapun orang-orang itu, mereka dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik puncak di luar wilayah kita. Kali ini, mereka akan mati tanpa keraguan. Selama dunia bawah tersapu, dunia 1000 besar adalah apa yang kita miliki di saku kita, gemerisik. Suara suram itu melambat.
perlahan-lahan pingsan dari pasukan kegelapan yang jahat. Aku tahu, Ben Hu, Fa, kamu tidak perlu memberitahuku tentang itu. Lakukan, Xuan Hu. Fa mendengar kata-kata itu, mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jahat yang agung perlahan-lahan keluar. Dengan munculnya hal-hal ini, seluruh dunia seribu besar juga menjadi gelisah. Kerajaan malaikat, 3 kuil utama di kota suci, dan kuil pembunuhan. Kuil itu sangat besar, dan ada berbagai bangunan, tetapi penuh dengan kemegahan, dan bahkan kekosongan diisi dengan semacam fluktuasi yang merusak. Pada saat ini, di aula inti kuil, pada platform melingkar yang sedikit terangkat di suatu tempat, sebuah kuil megah yang bermandikan lingkaran cahaya putih susu melonjak sedikit, dan kemudian fajar putih menembus kehampaan tak berujung, memancar keluar, benar-benar datang ke sini. Fajar mereda, dan sosok ilusi muncul di atas takhta Tuhan dari udara tipis. Pada saat ini, di atas takhta Tuhan, ada sosok sempurna dan cantik yang menyesakkan, berbaring miring di atasnya, semacam fluktuasi yang keterlaluan dan mengerikan berkedip-kedip di bawah kulit yang halus, rambut panjang yang ramping sedikit bergelombang, merah, telanjang kaki giok bergoyang, menyebabkan gelombang riak energi yang menakutkan, dan bahkan gaun putih murni di atas tubuh halus itu sangat kuat untuk memicu postur dan auranya. Yang terakhir baru saja muncul, dan itu malas berbaring menyamping di atas takhta Tuhan, menikmati makanan dari lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di belakang. Di belakang takhta, dan di dalam filamen cahaya itu, tampaknya ada kekuatan iman yang tak ada habisnya, yang mengalir sedikit demi sedikit melalui kulit yang terakhir, dalam tubuh. Bahkan jika yang terakhir menutup matanya yang indah dan terlihat malas, napas yang keluar dari yang tak terlihat itu terasa dingin. Napas seperti itu tampaknya melampaui manusia. Yang mulia pembantaian, ini adalah berita penting dari dunia seribu besar baru-baru ini, silakan lihat. Tidak lama kemudian, seorang malaikat dengan napas yang menakutkan dengan tenang mendorong pintu masuk utama kuil. Di belakang 10 sayap malaikat ungu yang bergelombang, bagian atas, ada beberapa gulungan rahasia yang dibungkus dengan kawat emas. Di bawah, Komando Slaughter Angel, salah satu dari 3 malaikat utama, Bai Lin, juga merupakan kepercayaan dari Slaughter Angel. Pada saat ini, Bai Lin tampak hormat, tubuhnya membungkuk dan menatap tanah. Dia hanya bisa melihat sepasang kaki giok ramping terjalin di tepi takhta. Tidak ada godaan, fluktuasi orang dipenuhi dengan tak berujung penindasan. Malaikat yang menyembelih, baik dalam penampilan atau kekuatan, adalah yang terbaik di kerajaan malaikat, tidak ada seorang pun. Bencana seribu besar, klan Phoenix, Laut Samsara, klan Naga. Aliansi api tanpa akhir, Xiaoyan. Keturunan klan Xiao. Sebagian besar gulungan berisi potongan berita tentang Xiaoyan, yang saat ini tanpa pamrih diperiksa oleh wanita yang sangat elegan di depannya, suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang langka dan niat membunuh yang dingin. Dahulu kala, keluarga Xiao, yang seperti anjing hilang, sebenarnya bisa memiliki orang berbakat lain. Klan Xiao ini benar-benar cacing berkaki 100 yang mati dan tidak kaku. Menempatkan gulungan emas itu kembali ke sayap malaikat Bai Lin lagi, wanita berbaju putih mengibaskan bulu matanya yang panjang dengan malas, dan bumi di kuil tiba-tiba menjadi mendung. Yang mulia, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Melihat adegan ini, malaikat tertinggi Bai Lin gemetar, dan buru-buru berlutut dan berkata, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan ilahi malaikat pembantai, kekuatan luar biasa yang melampaui langit dan bumi tidak sebanding dengan reinkarnasi. Berdasarkan tebakan Bai Lin, kekuatan Slaughter Angel hari ini mungkin sudah menyentuh ranah legendaris. Dengan perlindungan orang tua Xiaoyan, bahkan jika Anda mengambil tindakan, mungkin sulit untuk menangkapnya. Dan jangan lupa, banyak kekuatan di bawah aliansi api tak berujung saat ini tidak boleh diremehkan, bagaimanapun juga, mereka tahan terhadap kejahatan asing. Jika titik ini menyentuh mereka, situasi di dunia dakian kita akan menjadi semakin tak tertahankan. Lagi mampu menghadapi kejahatan asing secara langsung. Klan. Mata indah wanita berpakaian putih itu terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan strategi yang bagus. Keturunan klan Xiao harus mati, jika tidak begitu mereka diizinkan untuk memata-matai hal-hal itu di masa lalu, saya khawatir itu akan mengarah pada pertempuran yang sangat sengit. Slaughter Angel pasti tidak akan membiarkannya berkembang. Tetapi jika masalah ini tidak ditangani sesegera mungkin, bawahan khawatir bahwa keadaan akan berubah nanti.
Bagaimanapun, pada awalnya, itu karena kami menunggu kematian yang menyebabkan jatuhnya kelompok etnis Xiao. Jika keturunan dari kelompok etnis Xiao ini tumbuh, bawahanku khawatir. Beilin jelas mendapat kepercayaan dari malaikat pembantai dan tahu banyak hal. Prioritas utama sekarang bukan di sini, tetapi di pusat dunia manusia dan dunia bawah. Pusat dunia manusia terlalu ambisius, dan dunia bawah adalah rumah bagi kekuatan klan Xiao yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada dunia bawah, aku khawatir semuanya akan gagal, Lu. Baikun Qianying tidak memilikinya, penanggulangan yang baik untuk sementara waktu, jadi putar matamu sedikit. Mengambil tindakan untuk membunuh Xiao Yan tentu saja mudah bagi kerajaan malaikat. Namun, langkah seperti itu akan cukup untuk menyebabkan perpecahan dari 1000 dunia besar menjadi berantakan. Dalam hal ini, hanya akan lebih sulit untuk melawan ras jahat asing. Petik 2. Petik 2. Untuk sementara, di Istana Dewa Pembantaian, keduanya terdiam. Jelas, tidak ada tindakan balasan yang baik untuk masalah ini. Malaikat Agung, yang besar itu buruk. Tiba-tiba, di luar kuil, sebuah suara tergesa-gesa muncul. Apa yang terburu-buru seperti itu? Lupa aku bilang. Ini adalah kota suci kerajaan malaikat. Hal terpenting bagi kami para malaikat adalah memperhatikan sopan santun mereka sendiri. Beilin berdiri, dan sebuah suara dingin teguran datang dari kuil bergemadan. Selama periode retret malaikat pembantai, kuil secara alami adalah tempat Beilin untuk berlatih. Inti dari cabang tahta suci di bawah kerajaan malaikat kita, tahta suci cahaya suci, telah dihancurkan. Pembunuhnya, tampaknya adalah atribut guntur yang kuat bernama Raja Petir. Selain itu, Raja Petir ini juga akan sepenuhnya melenyapkan mantan sekutu klan Xiao, seperti pemakaman suci mayat hidup. Menghadapi teguran Malaikat Agung yang berdiri di luar kuil tidak berani membantah apapun, tetapi bahkan suaranya berubah. Gemetar. Dia tahu apa artinya itu. Meskipun kerajaan malaikat tidak terlibat dalam situasi dunia 1000 besar, banyak orang tahu bahwa selama malaikat pembunuh ada untuk 1 hari, kerajaan malaikat akan selalu ada di atas pusat dunia manusia. Cabang terkuat di bawah komandonya dihancurkan. Ini jelas seseorang yang secara terang-terangan memprovokasi kekuatan tertinggi kerajaan malaikat. Apa? Pada saat ini, sentuhan kemarahan yang menghancurkan bumi melintas di mata indah wanita bergaun putih, dan pancaran tak berujung malaikat miring ke bawah seperti cahaya bintang yang menyilaukan, membuat seluruh kuil menjadi terang. Tuan Lei, orang ini tampaknya adalah penguasa dunia baru dari pusat dunia hantu di bawah aliansi api tak berujung. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan puncak reinkarnasi ke-8, dan yang terakhir memiliki hubungan dengan jenius tak tertandingi Xiao Tianming dalam keluarga Xiao. Ini tidak dangkal. Saat berikutnya, Beilin langsung melaporkan semua informasi di bawah kendalinya kepada malaikat pembunuh. Saya khawatir bahwa saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang wilayah api tanpa akhir. Mendengar kata-kata Beilin, senyum berbahaya tiba-tiba muncul di wajah lembut malaikat pembantai. Beilin, kamu membawa perintah malaikatku, bekerja sama dengan Ares, dan pergi ke wilayah api tak berujung. Token putih yang berkedip dengan cahaya putih murni perlahan keluar dari malaikat pembunuh, dan kemudian menghadap Beilin. Lin melayang pergi. Tampaknya ada kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan di atasnya. Tapi dalam kasus ini, aliansi api tak berujung pasti akan setuju. Beilin mengulurkan tangan dan menerima perintah malaikat itu, tetapi dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Pada level mereka, apa yang mereka pikirkan dan lakukan pasti akan memengaruhi pola seluruh dunia 1000 besar. Kedua malaikat agung itu menembak pada saat yang sama, saya khawatir. Jangan tembak di wilayah api tanpa akhir, tujuan Anda adalah hanya untuk ditangkap. Yang disebut Raja Petir itu tidak lebih dari itu. Kekuatan ilahi dari kerajaan malaikat tidak dapat dinodai, tidak peduli siapa itu. Yang mulia bijaksana, malaikat pembunuh sangat fasih. Beilin segera memahami sesuatu, dan kemudian diam-diam mundur dari sini, membawa perintah para malaikat, untuk mengundang malaikat agung legendaris, Ares. Benar-benar merepotkan, lupakan saja, kita harus pergi ke pusat dunia manusia. Di kuil, keheningan berlangsung beberapa saat, dan kemudian malaikat pembantai perlahan menghilang. Dengan hilangnya nafas dari 3 kekuatan tertinggi,
seorang wanita dengan ekspresi damai di kuil pembantaian diam-diam pergi dari sini dan menuju ke kuil lain di kota suci malaikat. Kapten Jinyao Knights, sesama ksatria, malaikat pembunuh, telah meninggalkan kerajaan malaikat dengan 2 malaikat agung. Malaikat tertinggi Jenny, yang berada di bawah malaikat pembunuh, dengan santai menghindari banyak mata dan telinga, menyamar dan tiba di para ksatria. Baru sampai di sini, dia sangat bersemangat untuk berbicara. Setelah menunggu begitu lama, hari ini akhirnya tiba. Kumpulkan setengah dari elit ksatria dan pemimpin ksatria, targetnya, penjara iblis No. 1. Aku akan merepotkanmu tentang pemalsuan itu, Aura. Gubo, sang pemimpin, berkata sebaliknya. Di matanya, ekspresi bergerak yang langka tiba-tiba muncul. Kecemerlangan suci Ratu Malaikat, akan melindungimu dan mendoakanmu kembali dengan selamat. Jenny mengangguk sedikit, dan 10 sayap ungunya melambai bersamaan, dan ternyata ada berkah unik dari Malaikat Agung, berkah atas banyak ksatria yang hadir. Ya, suara itu jatuh, dan setengah dari ksatria diam-diam meninggalkan kerajaan malaikat dan bergerak menuju penjara iblis kota pertama, sementara kerajaan malaikat masih tenang. Malaikat pembantaian ada di kerajaan malaikat untuk 1 hari, mereka tidak akan menyelamatkan penjara iblis pertama, karena spekulasi para ksatria dan keluarga kerajaan malaikat. Penjara iblis pertama, Ratu Malaikat terakhir, anak terakhir dari cahaya dan yang lain, saya khawatir tidak bisa menghilangkannya. Pada saat yang sama, Guru Suci Mayat Hidup tiba di tempat yang tenang dan memberitahu utusan pusat dunia manusia sepenuhnya, dan rencana untuk adegan berikutnya khusus untuk aliansi api tak berujung juga perlahan-lahan muncul dari tangan beberapa orang tinggi, pejabat tingkat di pusat dunia manusia. Namun, mereka tidak akan bergerak, dan mereka tampaknya ingin menggunakan tangan kerajaan malaikat untuk sepenuhnya membasmi aliansi api tak berujung, inside the Ghostworld Center. Sejak awal malapetaka, Master dan murid Lei, yang telah mengasingkan diri, mencoba untuk sepenuhnya memahami reinkarnasi. Satu demi satu, rubah guntur abu-abu bergema di langit dan bumi berkedip-kedip di kehampaan seperti petir dari langit yang cerah, membuat sketsa napas gemuruh yang mengerikan, seolah menyambut kehidupan baru Raja Guntur tertentu. Gerakan yang menghancurkan bumi tidak berlangsung lama, 2 sosok ramping perlahan melangkah melalui kehampaan dan berjalan keluar dari retret. Tuan Lei, Du Qifei. Guru, selamat. Duo Qifei menatap wanita di depannya yang memancarkan semangat muda lagi, dan mau tak mau berkata dengan penuh semangat, seolah dia dengan tulus bahagia untuk yang terakhir. Setelah reinkarnasi berhasil, tidak ada yang bisa mencegah Lei Zhu menyelidiki kehancuran keluarga. Seluruh perjalanan reinkarnasi sangat berbahaya. Lei Zhu terkekeh, suaranya penuh kekaguman pada Du Qifei. Selama waktu retret, ketekunan yang ditunjukkan oleh gadis ini, bahkan jika dia berada di masa jayanya, tidak menyerah terlalu banyak. Tingkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat, keduanya membuat orang tua itu malu. Tidak lama setelah keduanya muncul, sosok pemakan jiwa berkedip di sini, jelas merasakan perubahan napas, di sini, datang khusus untuk menyambut mereka berdua. Pemakan jiwa, bagaimana situasinya sekarang? Lei Zhu sedikit mengangguk ke Du Qifei, yang ada di sampingnya, dan kemudian buru-buru bertanya, matanya penuh kecemasan. Setelah keberhasilan reinkarnasi, hal yang paling bersemangat adalah pergi ke dunia bawah, menyelamatkan klan Xiao, menemukan Xiao Tianming, dan sampai ke dasar penyelidikan pemusnahan asli klan. Ini adalah satu-satunya keinginan yang telah lama tersimpan di hatinya, dan satu-satunya obsesi. Jika bukan karena obsesi di dalam hatinya, saya khawatir dia tidak akan mampu melawan semua bahaya dalam reinkarnasi, dan dia akan melakukannya, hanya berhasil dalam reinkarnasi sekarang. Situasi saat ini tidak optimis. Petik 2. Berita tentang situasi di dunia saat ini. Aliran suara yang stabil terdengar dari mulut pemakan jiwa. Setiap kali kata klan Xiao disebutkan, perubahan suasana hati Lei Master menjadi lebih kuat. Dapat dilihat bahwa ini harus menjadi pukulan terakhir di hati Lei Master. Xiao Lingshan, ini adalah adik perempuan Tianming. Selain keberadaan tetua agung, mereka harus tahu tentang klan Xiao. Aku akan pergi ke wilayah api tak berujung. Dengan tatapan berapi-api, dia mencoba untuk geser ke celah kosong di antara dua tempat, seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu untuk itu. Petik 2. Melihat adegan ini,
Lord of Soul Eater pada akhirnya tidak menghentikannya, tetapi dia memiliki banyak keraguan di hatinya. Guru, silakan, kami memiliki kami di dunia hantu. Ya, Raja, Guntur mengangguk, dan kemudian dia bergegas ke lorong kosong dengan penuh kegembiraan, menuju stasiun wilayah api tak berujung, tetapi hatinya perlahan menghargai, tertentu beberapa harapan halus. Qifei, ada satu hal yang aku ingin kamu menjawabku dengan serius. Begitu Lei Lord meninggalkan dunia hantu, Lord of Soul Eater mengerutkan kening, berbalik dan bertanya pada Du Qifei. Senior, tolong bicara. Du Qifei menjawab pelan. Selama periode pengasinganmu, apakah mungkin untuk mewujudkan reinkarnasi, Lei Master akan memiliki kesempatan untuk mundur dari retret? Pemakan jiwa membuka mulutnya sebentar-sebentar, jelas meragukan masalah ini, tetapi masalah ini telah ada selama beberapa waktu lama. Ada beberapa rumor, jadi saya bertanya dengan sikap lebih memilih untuk percaya dan tidak percaya. Tidak mungkin, mundur untuk mewujudkan reinkarnasi. Guru dan saya bersama sepanjang waktu. Reinkarnasi adalah segalanya, dan tidak ada satupun yang sangat diperlukan. Senior, apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Setelah Duo Qifei sepenuhnya memperoleh kekuatan reinkarnasi Raja Petir, baik pikiran maupun kekuatannya telah meningkat pesat. Mendengar pertanyaan pemakan jiwa, dia langsung bertanya balik dengan tajam. Pertanyaan Soul Eater, ada sesuatu dalam kata-katanya. Hei, tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Setelah menerima jawaban tegas dari Du Qifei, penguasa pemakan jiwa itu juga tersenyum. Gosip dan desas-desus di dunia besar, biarlah itu wajar. Kerajaan malaikat tidak memiliki dasar dan tidak ada bukti, dan tidak mungkin untuk mengambil tindakan terhadap Raja Petir. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan Raja Petir bukanlah pion pada belas kasihan orang lain. Kamu juga pergi. Setelah beberapa percakapan, penguasa pemakan jiwa juga menghancurkan Du Qifei ke alam api tanpa akhir. Sekarang dia ada di alam hantu, dia tidak membutuhkan banyak kekuatan. Di luar alam, apa yang kamu pikirkan? Sampai hanya ada pemakan jiwa di kekosongan ini, yang terakhir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemakan jiwa senior. Hal yang besar itu buruk. Di pintu masuk dunia hantu ke dunia bawah, sejumlah besar aura klan jahat asing ditemukan. Perkiraan awal, di antara aura itu, tidak ada kurangnya reinkarnasi 9 kali lipat atau bahkan lebih kuat. Petik 2. Kita tidak bisa membuka pintu masuk, sepertinya ada sesuatu yang penting hilang. Saat berikutnya, di belakang pemakan jiwa, Xiao Guihuo bergegas dengan ekspresi serius. Simpan di sini, aku akan pergi ke wilayah api tak berujung. Dalam sekejap, alis Soul Eater menegang, dan sentuhan kegelisahan perlahan melekat di hatinya. Klan ekstrateritorial jahat akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa target mereka adalah dunia bawah yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Pada saat ini, area api tak berujung masih tenang dan damai. Kedua nyonya dan Yaoji dan yang lainnya mengelolanya dengan cara yang wajar dan teratur. Membahas beberapa hal yang berkaitan dengan aliansi api tak berujung. Yaoji Senior, Xiao Linshan, Dewa Racun Xuanhe, Klan Phoenix, dan pembangkit tenaga listrik lainnya sekarang semuanya berkumpul di domain api tak berujungku, dan kekuatan aliansi api tak berujung sangat kuat. Tapi, Suner sedikit mengernyit, tampaknya agak tak terkatakan. Saudari Suner, apa yang terjadi? Mu Yingying, yang berada di sampingnya, juga mengedipkan matanya yang besar dan berair dan membungkuk. Di halaman Tetua Agung, tidak ada sosok Tetua Agung, hanya ada jejak aura palsu. Suner menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk menceritakan masalah ini. Bagaimanapun, keputusannya kekuatan pembuatan Endless Fire Territory masih di antara mereka bertiga di tangan manusia. Orang tua itu, aku khawatir dia akan memulihkan kekuatannya. Yaoji mendengar itu dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan cara ini, kekuatan dari Endless Flame Alliance masih sedikit lemah. Mu Yingying juga memusatkan perhatiannya, tanpa perlindungan dari Great Elder, Endless Flame Alliance masih tidak dapat bersaing dengan Angel Kingdom dan pusat dunia manusia. Untuk datang ke pintu, itu sama saja dengan bencana. Selanjutnya, sepertinya ada banyak berita tentang Raja Petir dalam penjualan intelijen luar angkasa sekarang. Berita apa? Yaoji bertanya dengan bingung. Tuan Guntur, memusnahkan banyak kekuatan yang kuat,
termasuk leluhur Tianling. Dikatakan bahwa Tuan Pemakaman Suci Abadi secara pribadi bersaksi. Bahkan tahta suci cahaya suci dihancurkan di tangan Tuan Guntur. Petik 2. Mu Yingying menjelaskan masalah ini dengan curiga. Mustahil. Begitu suara Mu Yingying jatuh, Yao Ji dan Suner membantah secara bersamaan. Saya juga tahu bahwa ini adalah masalah yang tidak ada. Saya khawatir beberapa orang ingin menyalahkan perseteruan berdarah ini pada aliansi api tak berujung kita. Fluktuasi Tuan Guntur. Orang ini, juga karena kekuatan segel reinkarnasi, benar-benar mengatasi belenggu dan mencapai tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah. Di Lautan Bunga, saya merasakan saluran luar angkasa di kejauhan dari domain api yang tak ada habisnya. Fluktuasi yang akrab itu, Yao Ji juga tersenyum. Dengan cara ini, aliansi api tak berujung saat ini juga memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Yao Ji senior, 2 nyonya. Tepat ketika Lei Zhu melangkah keluar dari kehampaan, dia melompat keluar dari udara tipis dan tiba di Lautan Bunga, dan senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan yang langka. Apakah reinkarnasi telah berhasil? Mu Yingying juga terkekeh pelan, merasakan penindasan yang intens pada Raja Guntur dari jarak dekat. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini sangat langka untuk wilayah api tak berujung hari ini. Aku tidak tahu, di mana Xiao Lingshan dan tetua pertama. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan mereka. Lei Zhu mengangguk, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke 3 orang di depan, dia, dan kata-katanya tidak sabar. Lingshan ada di halaman dalam, ayo pergi, nak. Yao Ji melambai dengan santai, membimbing Lei Zhu ke arah jalan ke depan. Petik 2. Petik 2. Suner dan Mu Yingying saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Gadis ini juga pekerja keras. Suara Yao Ji penuh dengan rasa kasihan. Yingying, kamu ikut denganku untuk menyelidiki secara menyeluruh pertahanan ruang dari wilayah api tak berujung. Ya, meskipun dia sangat bingung, Mu Yingying mengikuti Suner dan berjalan pergi. Di halaman dalam, Xiao Lingshan sedang duduk sendirian di halaman, dan ada bayangan hitam seperti kuli di sampingnya. Bayangan itu tanpa lelah membalik-balik bulungan kuning pucat, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Lingshan, Lord Lei baru saja melangkah ke halaman dalam, dan melihat wanita itu dengan wajah dendam, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Tuan Lei, mengapa kamu di sini? Xiao Lingshan buru-buru bangkit. Mengangkat Dewa Petir, aku baru saja berhasil bereinkarnasi. Aku datang ke sini hanya untuk menemukan keberadaan Xiao Tianming. Wajah Lei Zhu penuh dengan kegembiraan, dan tangan gioknya memegang erat lengan Xiao Lingshan, dan bahkan suaranya menjadi tersendat. Saudaraku, Xiao Lingshan tidak tahu banyak tentang Lei Master dan saudara laki-lakinya. Bahkan setelah mendengarkan permusuhan genosida oleh semua orang di sekitarnya, Lei Master, yang sekarang melihat sikap anak perempuan yang begitu muda, tidak memiliki emosi. Setelah masalah ini belum diselidiki dengan jelas, dia tidak akan sembarangan mengomentari Lei Zhu. Aku tidak ingin membohongimu. Aku tidak tahu keberadaan kakakku, karena kami bertindak secara terpisah. Tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa kakakku masih hidup. Xiao Lingshan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap Raja Guntur dan mengucapkan kata demi kata. Jelas, setelah terbangun dari Laut Samsara, mereka juga mencoba yang terbaik untuk menemukan pintu masuk ke dunia bawah, dan membuat rencana yang matang untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Hidup. Dalam sekejap, air mata panas jatuh dari pipi Raja Guntur, dan suara isak tangis itu seperti orang yang menangis. Selama dia masih hidup, masih ada ruang gerak untuk semuanya. Jangan menangis. Saat Xiao Yan kembali dari klan naga, kita bisa pergi ke dunia bawah. Kali ini, semuanya akan terungkap. Melihat sikap Raja Petir yang pengecut dan terisak di depannya, Xiao Lingshan juga merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Meskipun dia dikenal sebagai Dewi Perang klan Xiao, kekuatan dan bakatnya luar biasa. Tuan Petir, tunggu, itu harus segera. Dewa Racun Xuanhe mendengar gerakan itu dan bergegas keluar dari ruangan, memegang Xiao Lingshan di tangannya. Kalau begitu tunggu. Lei Zhu mengangkat pipinya yang berlinang air mata dan tersenyum keras. Pada saat yang sama, tepat setelah adegan di halaman dalam jatuh, kekosongan dari seluruh medan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar aneh. Tiba-tiba, seluruh markas wilayah api tak berujung yang makmur dan berisik, di langit biru asli, tiba-tiba berkedip dengan filamen putih susu.
Filamen cahaya seperti cahaya pelangi, langsung melewati batasan ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti suara tabrakan benang, bergema aneh di seluruh langit. Segera, Kaisar Iblis dari alam iblis, alam abadi Change, Patriark klan Phoenix, dan banyak pejabat tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung mendongak bersama, tetapi terkejut menemukan bahwa benang putih susu berkumpul dari semua arah wilayah api tak berujung. Gelombang surgawi yang begitu kuat hingga tercekik terus-menerus memancar dari mereka. Sepotong filamen putih susu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang bergerak cepat, dan akhirnya bertemu di langit markas wilayah api tak berujung. Di persimpangan, ada pusaran ruang putih susu, berputar sedikit. Pada saat ini, Liu Yun, yang berdiri di samping Kaisar Iblis, sedikit menyusut, dan sayap malaikat itu melonjak tak terkendali di belakangnya, seolah-olah gemetar. Insting gemetar, bahkan 10,000 Scales Armor, yang menempati urutan ke-8 di dunia iblis, bergetar aneh saat ini. Itu adalah salah satu senjata hegemoni dunia iblis yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis dari sisik binatang yang jatuh dari Raja Binatang, dan dibentuk oleh perpaduan darah keluarga malaikat, para malaikat bijaksana. Yun, Kaisar Iblis melambaikan tangannya yang besar, memegang tombak iblis pemecah langit di satu tangan, dan melindungi Liu Yun di tangannya di tangan yang lain, menatap dengan sungguh-sungguh pada pusaran spasial aneh di atas langit. Dilihat dari keakraban Kaisar Iblis dan kerajaan malaikat, kekuatan semacam itu tidak diperlukan untuk kerajaan malaikat. Sekarang para pemimpin dari banyak kekuatan di bawah aliansi api tak berujung semuanya berkumpul di wilayah api tak berujung. Apakah kerajaan malaikat benar-benar ingin memulai perang yang begitu terang-terangan? Ini adalah bencana. Napas Liu Yun menjadi sangat bermartabat. Pembangkit tenaga listrik yang akan muncul kali ini mungkin berkali-kali lebih kuat daripada malaikat Qi dan lainnya di masa lalu. Begitu suara itu jatuh, mereka bergabung dengan Kaisar Iblis dan dengan cepat berkumpul menuju altar tak berujung. Selain itu, Suanyi, Change dan banyak orang kuat lainnya di bawah aliansi api tak berujung juga berkumpul untuk itu. Sekarang mereka semua adalah bagian dari Endless Flame Alliance. Jika kerajaan malaikat benar-benar tidak ragu untuk mati, mereka akan dengan senang hati menemani mereka, bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka untuk itu. Sutra ringan, pusaran putih susu, keduanya perlahan menyatu, dan kekuatan yang menembus luar biasa, seolah-olah seluruh kekosongan domain api tak berujung sepenuhnya diselimuti kekuatan ini dalam sekejap. Di penjara, tidak ada yang bisa bertahan. Termasuk Yao Ji dan Lei Zhu, yang merupakan yang terkuat di wilayah api tak berujung, juga dengan tulus merasakan ketidakberdayaan yang muncul dari lubuk hati mereka. Kekuatan semacam itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di wilayah api tak berujung yang bisa menolaknya. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan kerajaan malaikat. Pada saat ini, mengapa mereka datang ke sini dengan kemeriahan yang begitu besar? Pada saat ini, senyum di pipi Yao Ji membeku seketika, matanya tertuju pada langit domain api yang tak berujung, kekuatan jiwa yang agung dikombinasikan dengan kekuatan sihir, mencondongkan tubuh, mencoba menangkap napas yang tersembunyi di pusaran putih susu. Saat berikutnya, sekelompok kekuatan putih murni yang tidak tampak fana, perlahan keluar dari pusaran. 4 malaikat dengan 8 sayap berjalan berdampingan, dan bulu cahaya ilahi yang tak ada habisnya memicu kekuatan dan postur mereka menjadi ekstrim. 4 pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan melayang di tahap reinkarnasi 8 kali lipat. Dan di belakang mereka, tampaknya ada keberadaan yang lebih menakutkan, keluar dari pusaran air sedikit demi sedikit. Cahaya dan bayangan melonjak, dan sosok yang bermandikan filamen cahaya putih susu dituangkan ke dalam hati pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sosok ramping, langkah anggun, dan bahkan 10 sayap ungu di punggung, itu menarik perhatian banyak orang. Itu adalah malaikat agung kerajaan malaikat. 10 sayap ungu, malaikat agung kerajaan malaikat. Pada saat ini, Mu Yingying dan Suner muncul dari sisi Yao Ji. Mu Yingying sepertinya memperhatikan sesuatu, dan matanya yang indah sedikit menyusut. Mungkinkah rumor guru Guntur senior itu benar? Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, Mu Yingying tidak bisa menahan suaranya ketika dia melihat pertempuran besar pihak lain. Di dunia 1000 besar, desas-desus menyebar. Dikatakan bahwa Raja Petir mengambil tindakan untuk melenyapkan leluhur roh surgawi, pemakaman suci abadi, dan banyak mantan sekutu keluarga Xiao lainnya. Bahkan cahaya suci-suci lihat,
yang berada di bawah kerajaan malaikat, juga jatuh ke tangan Raja Petir. Awalnya, informasi mengejutkan seperti itu telah disampaikan ke telinga para ahli di alam api tanpa akhir, tetapi setelah memastikan bahwa Guru Lei dan murid-muridnya telah mundur di alam hantu, masalah ini tidak akan berakhir. Sekarang Malaikat Agung Kerajaan Malaikat telah datang, saya khawatir kejadian ini cukup untuk memicu badai nyata. Yao Ji, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu akan menembus ke tingkat seperti itu. Petik 2. Malaikat Bailin berdiri di tepi pusaran perak, gaun putih panjangnya dan sepatu botnya berdiri, kekosongan, di balik sayap malaikatnya perlahan berayun, dengan nada arogan menghina semuanya, matanya langsung terkunci pada posisi Yao Ji. Wilayah api tak berujung hari ini, sangat berharga untuk membiarkannya melihat Yao Ji dan Penatua Agung klan Xiao yang legendaris. Kaisar Iblis dari dunia iblis yang telah menginjak jalan Tuhan. Suanyi jenius di dunia iblis. Bahkan banyak alam surgawi, Chang'e, dan Yuexi, Del, tidak peduli seberapa legendarisnya mereka dulu, di depannya, mereka hanyalah badut yang tidak penting. Situasinya tidak optimis. Melihat pemandangan ini, Yao Di, Suanyi, Yuexi dan orang-orang kuat lainnya mengepung Yao Ji dan yang lainnya pada saat yang sama, dan ada aura kekerasan dan berdarah di mata mereka. Orang ini berada di bawah komando malaikat pembantai, salah satu dari 3 malaikat utama, malaikat tertinggi Bailin. Hanya dari suara besar ini, kekuatan yang tak terduga keluar, dan ekspresi Yao Ji menjadi lebih serius. Penatua pertama keluar secara rahasia, hanya mereka bertiga yang tahu. Aliansi api tak berujung hari ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan lawan. Malaikat ini ada di sini hari ini karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Suara surga dan bumi yang luar biasa bergema seperti murka para dewa, meraung dari sisi malaikat agung Belin, dan ternyata menjadi api yang tak berujung. Dunia domain sedikit bergetar, dan beberapa manusia yang tidak cukup kuat untuk bereinkarnasi merasa ngeri, dan bahkan darah di tubuh mereka langsung membeku, seolah-olah hidup dan mati mereka sendiri hanya ada dalam pikiran orang lain. Di pusaran perak, malaikat tertinggi Bailin, dikelilingi oleh beberapa malaikat, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan fluktuasi suci yang mendominasi langit dan bumi terus meluap. Yang mulia adalah malaikat agung kerajaan malaikat, mengapa Anda melangkah ke dalam kekosongan domain api saya yang tak berujung tanpa izin? Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, Suner perlahan mengangkat wajahnya yang cantik, dan matanya yang tajam langsung mengunci ini. Pria jangkung malaikat yang tak terjangkau menunjukkan ketajamannya dalam kata-katanya, tanpa rasa takut sama sekali. Aku tahu apa yang harus ditanyakan. Menghadapi Suner, salah satu dari 4 gundik dari wilayah api tak berujung, malaikat Bailin tertawa kecil, dan suara renyah dan manis tiba-tiba menyebar dari langit. Benar-benar agung. Apakah saya perlu mengundang tetua agung untuk melakukan keadilan? Melihat situasi yang tegang seperti itu, Kaisar Iblis adalah yang pertama memecah ketenangan dan meraung secara langsung. Istri Kaisar Iblis awalnya adalah anggota malaikat, dia telah melakukan kesalahan dan diburu oleh tahta suci di bawah kerajaan malaikat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang pihak lain begitu agresif, Kaisar Iblis secara alami tidak bisa mentolerirnya. Kamu tidak perlu menggunakan Xiao Yan untuk menekanku. Malaikat agung ini hanya memiliki satu tujuan untuk perjalanan ini. Menangkap pelakunya yang menghancurkan tahta suci cahaya suciku. Malaikat tertinggi Bailin mendengar kata-kata, Penatua, dan sayap malaikat itu ada di belakangnya. Itu sedikit berkedip, seolah-olah secara naluriah merasakan ketakutan. Para tetua klan Xiao, dan bahkan para jenius berbakat dari klan Xiao, saya khawatir tidak banyak orang yang tahu kengerian yang terakhir lebih baik darinya. Tangkap Raja Guntur. Mendengar pernyataan absurd pihak lain, Suner Yaoji dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan beberapa pikiran buruk muncul. Dengan gaya akting kerajaan malaikat, tidak peduli apakah Lei Zhu telah melakukannya atau tidak, mungkin sulit untuk melindungi Lei Zhu hari ini. Jika ingin menambah rasa bersalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tangkap aku. Raja Guntur di halaman dalam di bawah memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, bingung dengan kata-kata penghulu malaikat. Apakah Anda pernah melanggar kerajaan malaikat? Mengapa kerajaan malaikat menargetkan diri mereka sendiri? Hal itu, apakah itu benar? Setelah suara yang mengejutkan itu tersebar, Dewa Racun Xuanhe mengerutkan kening, dan segera berseru. Apa yang terjadi di sini? Lei Lord memandang 2 orang di sampingnya dengan ekspresi serius.
seolah-olah mereka memiliki banyak hal untuk disembunyikan dari diri mereka sendiri. Ini adalah kelompok cahaya memori. Ada banyak rumor tentang Anda di dalamnya. Saya pikir itu hanya sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Hanya saja sekarang malaikat yang kuat dari kerajaan malaikat telah tiba, sepertinya masalah ini jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Dewa Racun Xuanhe mengulurkan tangannya dan mendorong bola cahaya yang dibungkus oleh kekuatan ruang ke arah Guru Guntur. Guru, tidak mungkin. Kekuatan. Jiwa Master Guntur dengan mudah menembus ke dalam kelompok cahaya, dan dia langsung tahu seluk-beluk masalah ini. Wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu, dan bahkan detak jantungnya melambat. Siapa itu? Siapa yang mencoba menyalahkan dirinya sendiri atas kejahatan yang dibuat-buat ini? Di atas langit, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di domain api tak berujung saling memandang, dan tidak ada yang bisa membedakannya untuk sementara waktu. Tuan Lei, sekarang, mengapa kamu harus berdalih? Di langit yang tinggi dari domain api yang tak berujung, ketika waktu filamen suci dan pusaran ini berpotongan lebih lama, nafas malaikat yang agung jatuh, menyebabkan masalah. Bangunan dan gunung di bawah wilayah api tak berujung digulingkan sesuka hati, dan suara diam malaikat agung lebih seperti hakim, bergema di langit dan bumi. Sosok dan aura dalam desas-desus memang konsisten denganku, tetapi orang itu, bukan aku. Tubuh itu berkedip, dan Lei Zhu melepaskan diri dari belenggu Xiao Lingshan dan keduanya, dan datang ke altar yang tak berujung. Meski terdengar konyol, Thunder Lord perlahan menggelengkan kepalanya. Saya telah berada di area terlarang di pusat dunia hantu, dan saya telah menutup diri saya dengan reinkarnasi saya sendiri. Di mana saya bisa punya waktu untuk melenyapkan tahta suci cahaya suci. Tidak ada dendam antara petahana dan tahta suci, mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Meskipun dia sudah menyimpulkan bahwa ini adalah konspirasi, setelah beberapa saat menimbang, Lei Zhu menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya sudah mengambil keputusan. Ini adalah urusannya sendiri. Dengan sifatnya, dia pasti tidak akan menarik aliansi api tak berujung. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekuatan yang menyelamatkan klan Xiao. Ini juga satu-satunya kesempatan baginya untuk melihat Xiao Tianming lagi. Bahkan jika dia ditangkap oleh kerajaan malaikat, dia tidak boleh terlibat dalam aliansi api tanpa akhir. Hanya saja kerajaan malaikat begitu menginspirasi untuk menangkap diri mereka sendiri, apa tujuannya? Buktinya kuat, bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Kembalilah ke kota suci malaikat bersamaku. Kejahatanmu perlu diadili oleh kekuatan malaikat yang paling suci dan murni. Wajahnya bersinar dengan senyum dingin, dan api suci bergoyang di matanya, yang membuat napas semua orang kuat di tempat kejadian menjadi bermartabat. Sampai saat ini, Yao Ji hanya menentukan kekuatan lawan yang tepat. 10 sayap ungu, 9 tingkat reinkarnasi. Aneh, 3 malaikat agung di bawah malaikat pembantai, kecuali satu yang telah jatuh dalam Perang Dunia Pertama. Kekuatan 2 lainnya tampaknya hanya tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, mengapa orang ini kekuatan dan sayap malaikat, apakah mereka akan begitu kuat? Menyadari kekuatan yang tepat dari malaikat utama Beilein, Liu Yun, yang berada di samping Kaisar Iblis, penuh dengan keraguan. Liu Xing, Liu Yun, Liu Hao, dan Liu Qing berasal dari klan yang sama. Meskipun mereka berada di bawah tahta suci kerajaan malaikat, mereka juga berada di bawah Ratu Malaikat karena status mereka sebagai anak-anak cahaya, banyak. Ketika situasinya menjadi semakin serius, tetapi Penatua Agung tidak terlihat untuk waktu yang lama, ada perasaan tidak nyaman di hati banyak orang kuat. Namun, malaikat tingkat reinkarnasi ke-9 sangat kuat, tetapi di alam api tanpa akhir, Yao Ji, yang berada di tingkat reinkarnasi ke-9, dan Lei Master, yang merupakan tingkat reinkarnasi setengah langkah ke-9, ditambah kekuatan Sun, Er dan lain-lain, tidak bisa melihatnya, harus kalah dari lawan. Sombong, ini adalah wilayah api tak berujung. Aku tidak peduli malaikat agung atau malaikat kecil macam apa kamu, aku ingin menangkap orang-orang dari wilayah api tak berujungku. Mimpi, dibandingkan dengan stabilitas Sun Er, Mu Yingying itu langsung marah, dan nyala api suci yang tak berujung mulai naik, langsung memecah kesunyian. Gulu, mengikuti kata-kata tegas Mu Yingying, ada perasaan lega di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya di alam api tak berujung. Di masa lalu, mereka tampaknya meremehkan aura nyonya rumah ini. Yingying benar, sekarang Lord of the Endless Flame Alliance tidak ada di sini.
Jika Anda ingin menangkap orang dari sini, biarkan Slater Angel datang sendiri. Di mata tenang Suner, ledakan kemarahan tiba-tiba pecah, keluar pada saat ini. Dinginnya, dan segera menatap malaikat yang dikelilingi oleh malaikat digital, dan mengucapkan kata demi kata. Suara Suner dan Mu Yingying bergema berturut-turut di seluruh dunia api tanpa akhir, menyebabkan pembuluh darah semua pembangkit tenaga mendidih sedikit lagi. Ini adalah wilayah api tak berujung yang mereka sembah. Jika Master Lei diserahkan dengan begitu mudah, wajah seperti apa wilayah api tak berujung yang akan berpijak di dunia 1000 besar di masa depan. Terlebih lagi, Lei Zhu sudah curiga. Sungguh sekelompok idiot yang keras kepala. Petik 2. Kursi ini dibawa perintah dari Slater Angel untuk menangkap Thunderlord. Jika kamu bersikeras menghalanginya, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Malaikat tahanan, melihat bahwa pihak lain sangat sulit untuk dihadapi, mata malaikat Balein secara bertahap mencurahkan kekuatan pembunuhan. Pada saat yang sama, ketika suara itu jatuh, tubuh 4 kerup di belakangnya bergerak bersama, dan sayap malaikat yang mempesona itu memotong. Langit telah membentuk penjara cahaya yang tidak bisa dipecahkan, menekan Master Guntur dengan momentum kilat. Kerajaan malaikat terkenal, dan di seluruh dunia, tidak banyak kekuatan yang dapat bersaing dengannya. Petik 2. Dunia misterius sihir. Dihadapkan dengan agitasi seperti itu. Dari malaikat tertinggi, Yao Ji bermandikan kekuatan sihir ungu yang mempesona, berdiri dengan tiba-tiba, dan mengalahkan serangan 4 malaikat bijak dengan mudah. Bagus. Petik 2. Berani sekali tidak mematuhi kerajaan malaikatku. Petik 2. Hari ini, beritahu kami akhir dari konfrontasi dengan kerajaan malaikatku. Melihat adegan ini, wajah malaikat tertinggi Balein perlahan naik, dan senyum menjengkelkan terungkap. Meskipun pembunuhan telah menginstruksikan dirinya untuk tidak melakukan apapun pada wilayah api tak berujung, tetapi karena pihak lain begitu arogan, dia harus mengatakan apapun. Biarkan mereka tahu kekuatan kerajaan malaikat. Kekuatan kerajaan malaikat tidak dapat dengan mudah diinjak-injak oleh siapapun. Ekspresi malaikat Balein tiba-tiba mulai berubah. Fluktuasi dingin terus mengalir keluar dari tubuh yang terakhir, dan busur bangga muncul terangkat di wajahnya. Dalam momen sesak, kekuatan seluruh langit benar-benar diaduk oleh lawan. Sayap malaikat melambai, dan langsung menempatkan api tak berujung di kehampaan. Semua energi langit dan bumi dilahap dan diputar menjadi binatang suci dengan tubuh putih. Binatang suci itu baru saja mengeras, dan sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi, yang terakhir mengangkat cakar raksasa kehampaan yang penuh dengan kekuatan malaikat, dan tiba-tiba bergegas menuju posisi Guru Guntur. Di mana cakar kehampaan raksasa lewat, ruang terdistorsi, dan kekuatan malaikat yang agung tampaknya mampu mengabaikan perlawanan banyak kekuatan dan mengunci Guru Guntur, dan Guru Guntur, seolah-olah berencana untuk berjuang, berdiri diam di tempatnya. Petik 2. Petik 2. Binatang raksasa suci itu menyerang dengan ganas, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 8 lapis berada dalam kesurupan di bawah gelombang seperti itu, tetapi pada saat ini, melihat malaikat agung yang tak terkalahkan ini, ada medan api yang tak terhitung jumlahnya, tinju terkepal erat. Dong dong dong, pedang raksasa jahat yang dikelilingi oleh energi gelap berdiri tepat di kehampaan. Su Sueying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, dan secara langsung menunjukkan serangan yang mengerikan, pedang iblis suci yang menghukum berada di peringkat pertama dalam daftar artefak pedang iblis. Bagaimana kamu bisa merindukanku? Pada saat yang sama, di tangan Xiao Yi, setan hati Yan Yinkin berada di peringkat kedua di dunia iblis, di tangan Yuexi, pedang Dewa Bulan berada di peringkat ke-16 di dunia manusia, dan Asura Rantai Darah menempati peringkat ketiga di dunia celestial. Di tangan penguasa domain pedang, peta formasi tak terbatas ke-15. Tas Qiankun peringkat ke-11 di tangan Raja Menelan. Tombak Iblis Pemecah Langit peringkat ketiga di tangan Kaisar Iblis, dan pot pemurnian Iblis peringkat kedua di tangan Xuan Yi. Bahkan instrumen musik suci untuk jantung peringkat ke-9 milik Mu Yingying. Selain orang-orang seperti Yueru Xiao Yixian dan yang lainnya, lusinan artefak yang sama sekali berbeda dikerahkan, dan ternyata ada gelombang menakutkan samar yang dapat mengguncang kekuatan ilahi tertinggi malaikat tertinggi. Bang bang bang, suara besar yang mengguncang dunia menyapu, menyebabkan domain api tak berujung saat ini menjadi tempat kebisingan. Saya adalah orang dari wilayah api tak berujung,
tetapi tidak ada yang bisa tertidur dan ditangkap. Bukti yang Anda katakan hanyalah kata-kata sepihak Anda. Tubuh Yao Ji berdiri di depan semua orang, dan kekuatan sihir terus mengelilingi, dengan fluktuasi menakutkan yang samar yang tidak dapat diam dengan malaikat tertinggi, dengan lusinan elit di belakangnya, cukup penyeimbang. Menonton adegan ini, kecantikan Archangel Beilein berubah sedikit. Tampaknya napas tetua agung klan Xiao itu agak membingungkan. Jika dia tidak merawat orang ini, bagaimana dia bisa begitu pemalu? Berhenti, aku akan pergi bersamanya. Binatang suci itu langsung runtuh, berubah menjadi benang putih terang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh. Segera, Guru Guntur menggertakkan giginya sedikit dan berkata kepada Yao Ji dan yang lainnya. Aliansi api tak berujung hari ini jelas memiliki kekuatan untuk menyelamatkan klan Xiao, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan kerajaan malaikat. Menyelamatkan klan Xiao sudah dekat, dan mereka tidak boleh membiarkan upaya banyak orang sia-sia demi mereka sendiri. Bahkan jika dia ditangkap oleh kerajaan malaikat, selama semua orang di wilayah api tak berujung bisa menyelamatkan klan Xiao, semuanya akan berbalik. Setelah beberapa saat, Lord Lei perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Archangel Beilein. Dengan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin dia tidak memahami trik kerajaan malaikat? Kerajaan malaikat ingin menggunakan dirinya sendiri untuk memeriksa dan menyeimbangkan Xiao Yan, dan bahkan mengguncang seluruh wilayah api tak berujung. Ambisi serigala dapat dipelajari dari dunia. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.